Wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe and like videonya Mbah No Keramat, dan beri komentar hikmah apa yang Anda dapat dari video-video yang saya tampilkan berikut ini. Ya, jangan lupa beri komentar apa yang Anda dapat atau hikmah yang Anda dapat dari video-video Mbah No yang saya ambil ini. Yuk kita tonton sama-sama. Ada musafir berpenampilan nyentrik pakai topi hijau, jalannya kenceng lah ini. Coba nanti kita akan sapa, kita akan ikutin beliau. Barusan dia bilang mau ke Muria ambil tongkat katanya. Kita tunggu di jalur depan sana ya. Mudah-mudahan kita dapatkan informasi tentang beliau karena dia jalannya cepet banget itu. Dandanannya nyentrik betul, kalungnya pakai kenceng jalannya. Baru berapa sudah sampai sini. Akhirnya kita stop beliau. Assalamualaikum. Sampai jenenge sapa ta? Joko Kendil. Suko? Joko Kendil. Suko Kendil. Joko Kendil. Joko Kendil. Sandanganmu le Kang Joko. Iya. Kalungmu waki, topimu. Iya. Kang Joko Kendil. Iya. Jagung karakunto. Asal Mriki. Sekarang ini saya ambil kontak Sini. Sampean mau kemana? Temuryo. Muryo. Iya. Imu kondi jenengan? Kok Indonesia jangkung. Dari Seh Jangkung. Iya. Dari Seh Jangkung iki arep ning Muryo. Iya. Jebok tongkat. Iya. Tongkat ning gone sapa? Kayu tak tinggal nang air tiga rasa. Rejenu Rejenu. Sampean Kang Joko Kendil. Iya. Dari mana rumah? dari Demak. Demak mana? Ibu Demak kali juga. Demak di Lor Katilangu. Lor Katilang, oh kota ya. Jenengan iki apa tujuannya neng di? Teng Muryo. Muryo tok. Iya. Habis dari Muryo kemana? Habis Muryo makanya keliling dunia lagi. Keliling dunia. Iya. Sudah keliling dunia berapa tahun? Awet 2001. Dari 2001 Yes. sampai sekarang Yes. berarti sudah 21 tahun. Pirang 2000 selawe make mantuk. 2020 pula. Jadi 24 tahun rencana. Iya. Dibujuk sampean. Belum. Masih bujangan. Guruku sehat di rumah untuk Sampean muridnya sehati Demak dia gitu. juga. Kalau lu gelang waki. Aku rokemu mlaku ning kono iki ngopo? Mlaku mau cepet banget, Kang. Iya. Ora iso mlaku alon-alon ngono. Mboten melampah, semelampah macane. Sing mlaku Macan. macan. Lah jenengan numpak macan. Nggih. Iki cah. Numpak macan tenan. Iya. Macane putih apa loreng-loreng? Putih Macane sikile piro? papat. Yo kowe papat macan kowe. Iya. Aku ngetes toh. Ya. Ini kapan kali gua pakai ayam barang. Ke gua Pati Ayam. Ketemu apa di sana? Ketemu Raden Danang. Raden Danang. Terus sampean dikasih apa sama Raden Danang? Yo kok pergi sebul bubun aku tok. Disepul bumbunanmu. Iya. Dah malah ampuh kowe, Kang. Ya Allah duka. Ampuh ya, ora. Salaman karo aku. Saya kenceng jal. Kenceng. Ilmumu katut aku pinter, Kang. Ora iso katon. Ah, ora katut. Dari gara-gara salaman tuh ilmumu katut aku. Buatan. Mboten nggih. Sehat ya, Kang? Sehat. Mau semangat, Kang. Pun. Mangan ngopi. Pun. Duitmu akeh ya, Kang? Amin. Heh? Iki mengke tak pareke wong nang ngene. Ngono. Mau kasih ke orang lagi. Kasih sing ora mampu. Orang yang nggak mampu. Tapi jenengan tadi minta ke orang. Kok mau kasih ke orang gitu? Kasih orang. Minta tapi mau kasih ke orang. Iya. Oh gitu. Rokokmu habis. Bawa rokok sampean. Tongkat yang ditinggal di Rejenu sana kayunya kayu apa? Kayu kopi. Kayu kopi. Sampean tinggal
Tak pendem pondangku temu. Lah kok nek mbok pendem nek dipangan rayap, Kang? Mboten. Kang Joko Kendil. Sakit. Jenenge asli jenengan siapa? Nama aslinya? Aslinya Kosenan. Kosenan. Terus Joko Kendil niku yang kasih nama siapa? Guru kula. Guntur. Sehati Guntur tadi. Jenengan melaku itu nggak capek toh? Semakin lama semakin cepat. Oh iya, memang betul. Semakin tadi kita perhatikan ya, Rul ya. Jadi sebetulnya gini teman-teman. Tadi saya mau lewat Pantura Kudus, Pati Kudus. Tapi pas lihat beliau, wah ini kayaknya arah Muria. Dan ternyata betul. Arah Muria dari Pati Gembong. Nanti dari Muria, sampai rencana di Muria di berapa hari? Karena ya soal kita. Waktu lalu, publik dihebohkan dengan pengakuan salah seorang musafir bernama Joko Kendil, pria berpakaian serba hitam yang berjalan menggunakan tas ransel dengan membawa tongkat kayu dan mengenakan kaping di kepalanya. Dirinya mengaku sebagai seorang musafir yang sedang berkelana, menjadi perbincangan ketika dirinya mengatakan bahwa ia menunggangi macan putih dalam perjalanannya. Viral di media sosial setelah Joko Kendil mengaku telah menunggangi harimau putih sejak berusia 19 tahun. Apakah pengakuan Joko Kendil yang tidak biasa ini membuat karakternya viral? Selain itu, banyak pengguna media sosial yang bertemu dengannya juga membuat video dan membagikannya di media sosial. Beberapa video memperlihatkan Joko Kendil mengenakan celana cingkrang hitam. Dia juga memiliki pakaian luar hitam dengan lengan panjang, topi, dan dilengkapi dengan tas dan tongkat. Kemudian dia meletakkan tasbih di kepalanya. Bahkan karakter ini tidak memakai sandal, meskipun dia berjalan di aspal yang panas. Uniknya, Joko Kendil berjalan cepat seolah berlari. Joko Kendil selalu berjalan kaki dalam perjalanannya, dan cara jalannya sangat cepat. Tidak seperti orang-orang kebanyakan. Beredar kabar bahwa Joko Kendil sebenarnya mengendarai macan putih, sebab belum lama ia berada di Surabaya tetapi dalam waktu singkat sudah ada di Semarang, Jawa Tengah. Kecepatan berjalan kakinya memang tidak seperti manusia biasa. Joko Kendil terus terpantau oleh warganet yang melihatnya lalu mengunggah di sosial media. Meski demikian, Joko Kendil tidak memiliki sosial media apapun. Ia viral karena para warganet yang terus memantau dan menginformasikan keberadaannya. Akhirnya terungkap siapa sebenarnya Joko Kendil. Seperti yang diketahui, Joko Kendil adalah seorang musafir yang jadi pembicaraan di media sosial. Joko Kendil adalah seorang musafir dengan berpakaian hitam-hitam dan menggunakan topi dan bawa tongkat. Joko Kendil terus berjalan cepat di sepanjang jalan Pantura. Saat ditanya oleh netizen, ia mengaku jika ia menaiki macan putih. Keberadaan musafir, seorang pejalan kaki dari makam waliullah ke makam yang lain, sudah ada sejak lama. Namun dari kalangan pesantren lebih fokus menjadikan tirakat ini sekitar tahun 1955. Pada awalnya, pelaku ziarah melaku dari kalangan pesantren yang hanya mencari barokah dengan waliullah, sosok yang diyakini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika meminta untuk didoakan, tawasul lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring bergantinya tahun ke tahun, tidak hanya musafir yang mempunyai tujuan itu, tapi ada tujuan yang lain, diantaranya merguru karo wong mati, mencari jati diri, mencari ilmu hikmah atau kesaktian, dan melarikan diri dari tanggung jawab. Dari motivasi menjalankan tirakat melaku itu, dalam mendapat pengalaman beragama, musafir satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang hanya merasa hatinya tenang sekali, merasa puas setelah berziarah, mendapat isyarah berupa ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di depannya, dan bahkan ada juga yang bertemu penghuni makam waliullah. Dengan berbeda-bedanya musafir, berbeda pula tingkah laku mereka.
Ada musafir yang cuma 1-2 hari di makam, dan ada pula yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Musafir yang sampai bermukim lama di makam tanpa tujuan yang jelas, biasanya ruwet bermasalah. Dari sini, dapat disimpulkan, terdapat 3 golongan musafir. Pertama, musafir yang mencintai waliullah dan tugas dari kiai. Kedua, terpaksa jadi musafir. Dan ketiga, ikut-ikutan jadi musafir. Berdasarkan kesaksian beberapa netizen, Joko Kendil terekam berjalan cepat melintasi beberapa kota dan provinsi termasuk daerah dekat Jalan Parangtritis, Provinsi Yogyakarta, Solo, Klaten, Blora, Kudus, dan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal yang membuat netizen kagum adalah Joko Kendil ini melintasi kota dan provinsi dengan berjalan kaki cepat serta membawa bekal seadanya. Meski ia hanya menggendong tas kecil, namun beberapa video menampilkan bahwa Joko Kendil sering memperoleh bekal makanan dari warga yang melihatnya di pinggir jalan. Ia mengaku sebagai murid dari Syekh Hadi Demak Guntur. Ketika ditanya apakah ia tak capek berjalan kaki cepat dalam waktu lama, Joko Kendil mengklaim bahwa ia naik macan putih. Kulo mboten melampah, sing melaku macane, macan warnane putih. Enggeh, kulo numpak macan, saya tidak berjalan, yang berjalan macannya, macan berwarna putih. Iya, saya naik macan putih, kata Joko Kendil dikutip dari channel YouTube Sinau Hurip. Ojo edan awake, tapi edano marang Gusti Allah. Nasihat kanggo wong urip, rajin ngibadah, endonyo ora suwe, bakal dikukut karo Gusti Allah. Jangan tergila-gila pada diri sendiri, tapi tergila-gilalah pada Gusti Allah. Nasihat buat orang yang masih hidup, rajinlah beribadah, dunia tidak lama, bakal diambil oleh Allah, ucap Joko menambahkan. Musafir itu juga berharap tidak ada kejadian besar di tahun 2030. Mugo-mugo ora ono kedadean 2030 mangkeh. Semoga tidak ada kejadian di tahun 2030 nanti, ucap Joko Kendil. Ketika ditanya kejadian apa oleh YouTuber Sinau Hurip, Joko Kendil mengungkap bahwa kejadian 2030 seperti kejadian besar 2019. Kejadian apa? Tanya Adi. Gampangane koyo 2019, akeh sekdo mati, mugo-mugo ojo ngasilah. Gampangnya seperti 2019, banyak orang meninggal, semoga saja tidak terjadi, jawab Joko Kendil. Berdasarkan klaim Joko Kendil, ia meramal bahwa terdapat musibah pada 2030. Namun, ia berharap bahwa musibah besar tak terjadi. Musibah yang dimaksud oleh Joko Kendil seperti pandemi yang dimulai pada 2019 lalu. Channel YouTube Sinau Hurip sering mengunggah konten terhadap ODGJ yang hidup di jalanan. Meski begitu, channel tersebut tak menyebut bahwa Joko Kendil seorang ODGJ atau bukan. Pemilik channel hanya meminta untuk mengartikan pernyataan dari Joko Kendil berdasarkan pikiran masing-masing. Beberapa netizen mencurigai bahwa Joko Kendil merupakan ODGJ. Meski begitu, puluhan ribu netizen justru memuji cara Joko Kendil dalam beribadah dan mencari ridho Tuhan. Dari beberapa video, pernyataan Joko Kendil seperti orang normal, ia mampu mengobrol seperti orang pada umumnya. Namun beberapa pernyataan seperti naik macan putih dan memperoleh pusaka seperti tongkat memang cukup sulit dicerna oleh akal sehat. Joko Kendil beberapa kali terekam salat di masjid setelah ia berziarah di makam syekh atau ulama terdahulu. Saat video ini dibuat, video mengenai Joko Kendil masih viral di TikTok dan media sosial lainnya. Joko Kendil diketahui merupakan pria yang berasal dari Demak, Jawa Tengah, dan memiliki nama asli Kusnan. Nama Joko Kendil merupakan pemberian dari sang guru Kusnan yang bernama Kiai Hadi Guntur. Oleh sang guru, Joko Kendil diminta untuk menjalankan tugas untuk mengeliling Pulau Jawa. Selama perjalanan, Joko Kendil diberi uang oleh orang-orang yang ia temui. Uang tersebut ia jadikan sebagai bekal untuk makan. Bahkan ia juga tak segan untuk memberikan uang tersebut kepada orang yang lebih butuh. Dari penjelasan di atas,
Dapat disimpulkan apa tujuan dari musafir yang saat ini viral, yaitu Joko Kendil yang dikabarkan menunggangi macan putih keliling Pulau Jawa. Berapa tahun lagi jenengan selesai? 2000 selawe lek kagak mampu. 2000 selawe lagi mulai. Mati nek tekan omah ngopo? Maka derek guru kula rene mulai Oh, suwito di gurunya. Nyantrik di sana lagi. nang golek jodoh tadi. Ngono. Alhamdulillah. Barusan ada orang, tapi dia nggak mau muncul di kamera tadi. Sengaja datang mencari, membawakan makanan dan cium tangan loh. Rahmate Gusti Allah turun. Rahmati Gusti Allah Iya. lewat orang tadi untuk jenengan. Iya. Gusalah murah asih. Gusti Allah murah asih betul. Iya. Sampai nuk temuin makanan datang sendiri. Iya. Sering itu loh. Sampai udah duwe HP Kang Joko? Enggak punya. Nggak punya. Iya. Jadi sampai jalan terus. Iya. Sek. Tadi katanya nih sudah sudah selesai masanya. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Nggih. Yo pengen nikah jenengan. Manut Jawa yai sik. Manut Jawa yai sik riyen. Oh, manut dawuhe Romo Yai. Tapi tetap kepengen nikah sampean. Tetep Iya, wong lanang. Iya. Umur piro? 41. Wah, 41 yo seadik kowe. Awet umur 19 tahun merantau. Merantau di jalanan ngene Yes. iki. Awet umur 19 tahun ya. Aku ndak capek sampean. Dari 19 tahun. Terus non saya mohon maaf. Jenengan nek atus di mana? Di masjid. Jadi ki wayah sembayang iki. Iya. Nanti nek sholat di mana? Nanti mesti terdekat. Oke, masjid di tekan. Buat ini Kang sing ngelung Kang. Muka dalan ya. Kondalan. Penting ojo edan ati, Ojo piye? ojo edan awake penting edano marang Gusti Allah. Ojo edan awake, edan marang Gusti Allah. Ngono. Iki piye Mas? Ojo edan awake, jangan Nang ati selawatan terus. Oh, di hati harus sholawatan. Iku ajarannya Romo Yai. Romonya hati gitu. Monten. Saya sebentar. Ramai juga ini karena walaupun ini jalan alternatif ya. Alternatif ke Kudus ini. Tapi lumayan ramai karena nanti lewat Gembong. Gimana sedulur kabeh sudah melihat video yang viral yang tadi depan tadi Kang Joko Kendil. Nah, di situ tadi sedulur kabeh kan sudah melihat yang paling terakhir. Ya. Paling terakhir Kang Joko Kendil bilang, kita saat melakukan laku atau menjadi musafir dan setiap habis apapun ya, jangan sampai edan awake dan edano gak apa-apa, sing penting edan karo Gusti Allah batine. Nah, itu pendapat Bano ya. Jangan sampai edan awake iku edan keduniawian atau edan harta benda gitu. Tapi edano dalam marang atine iki selalu bersolawat, selalu memuji. Ya, makanya di belakang saya itu ada tulisan Subhanallah. Makan Mbah No iku edan. Gitu, gendeng. Gendeng marang sapa? Gendeng marang Gusti Allah. Gendeng marang Tuhan. Edan marang Tuhan. Makanya di belakang saya ini ada tulisan, jangan sampai lepas
kita berzikir, kita bersolawat, kita memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kehebatan bagi kehebatan orang musafir yang betul-betul melaksanakan dengan ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda semua tentang yang dinamakan khodam macan putih yang mendampingi dan selalu mendampingi Kang Joko Kendil? Gimana, sudah bisa melihat belum dengan mata batin Anda semua? Pasti belum bisa melihat. Nah, disitulah keunikan dalam melakukan perjalanan sang musafir seperti itu. Jadi di setiap musafir, untuk melakukan suatu perjalanan itu sebetulnya adalah suatu pembuktian di dalam hal atau suatu ayat. Nah, disitulah yang pantasnya sebetulnya disebut sebagai kiai bagi saya, gitu loh. Jadi suatu orang yang mengamalkan sesuatu dengan laku, gitu loh, dan tidak memikirkan suatu ekonomi. Tapi kalau zaman sekarang pendapat Mbah No tidak, malah orangnya dari awalnya musafir malah tidak dianggap, tidak dipanggil Gus, tidak dipanggil Kiai, karena mereka itu melakukan suatu perjalanan, suatu pembuktian tanpa dalil, gitu, tanpa harus menghafalkan suatu ayat yang panjang atau kitab yang banyak, yang tebal kitabnya, tidak, gitu loh. Karena suatu musafir berarti belajarnya sudah lewat tentang kitab-kitab seperti itu. Jadi tinggal mempraktekannya, gitu. Dari zaman kiai zaman dulu, makanya kiai zaman dulu itu mempunyai karomah, mempunyai suatu kelebihan, ya seperti itu. Beda dengan kiai zaman sekarang. Kiai zaman sekarang pandai memutarbalikan fakta, pandai menghafalkan ayat untuk berdebat sana sini, seperti itu pendapat Bang. Beda dengan kiai-kiai dulu. Kalau kiai zaman sekarang itu banyak membutuhkan pengikut. Kalau itu dulu tidak butuh banyak pengikut, tapi butuh umat yang bertakwa kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Dan menjadi kiai zaman dulu saat perjuangan dan lebih para sunan itu berat, gitu loh. Menegakkan agama zaman dulu itu berat. Tatuannya apa? Nyawa. Seperti itu, gitu loh. Apalagi yang zaman yang kayak di hari kemarin yang diperingati kemarin. Ada toh peringatan kemarin G30. Itu kalau kiai yang tidak dondeng, tidak punya kejadukan, tidak punya hikmah atau karomah, habis, gitu. Enak zaman sekarang, hafal kitab, hafal dalil, bisa menghafalkan Al-Quran, sudah. Panggil Gus, panggil Kiai, pengikutnya banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kembali ke pokok permasalahan. Lah, sebetulnya apa? Itulah rahmat.
Kang Joko itu menjelaskan bahwa dia sebetulnya naik Kodam Macan Putih. Kalau kita melihatnya secara mata kasamata ini ya, secara mata dohir ini, mata kasunyatan ini, ya tidak nampak sepertinya dia berjalan. Tapi kalau secara umum, secara logika, secara akal, kalau orang berjalan seperti itu kok tidak capek, berarti orang itu, kalau kita itu yang dipandang materi loh ya, bukan kerohanian loh ya, beda lah ya, dengan dipandang materi dengan kerohanian itu pada batin. Kalau yang dipandang itu materi, pasti orang itu memandang dia itu gila atau ODGJ. Tapi kalau sesama musafir, sesama orang siri, sesama orang makrifat, beda. Gitu. Beda. Karena apa? Sebagai pengukur itu bukan mata ini, tapi mata batin yang di dalam sini, kerohanian sini, saya jelaskan. Gitu, di dalam sini. Kalau mata ini itu bisa menipu. Gitu. Makanya di belakang saya itu pendapat saya. Jadi, buat sedulur kabeh, jangan pernah tertipu dengan casing. Jangan pernah tertipu dengan body. Jangan pernah tertipu dengan baju seperti ini. Begitu. Ini Mbak Ana juga macak sebagai orang ahli, juga bisa. Sudah jadi. Sudah seperti Gus ini, gitu loh. Jadi sebetulnya Mbak Ana itu kayak orang gila. Nih, betulnya. Jadi jangan pernah tertipu oleh casing, oleh busana yang membuat kita itu gelap mata dan gelap mata hati loh ya. Gitu. Jadi orang yang bisa menekuni suatu ayat dan membuktikan secara laku dengan ikhlas, pasti ada, entah itu karomah, entah itu hikmah, pasti akan dikaruniai sama Allah, pasti akan dikasih mukjizat. Gitu. Tapi dengan karomah, dengan hikmah yang didapatnya itu jangan pernah kita sombong. Makanya tonton video Mbah No. Apa hikmah yang Anda dapat dari video Mbah No? Gitu. Kasih pendapat. Hikmah apa yang sampean dapat, sampean habis menonton videonya Mbah No itu apa hikmah yang didapat? Kasih pendapat, kita sharing. Gitu. Kita sharing, tidak ada debat loh ya di sharing itu. Dalam kerohanian, dalam laku, oke. Gitu. Kalau Mbah No sudah tidak pakai dalil lagi. Karena semua dengan kasunyatan mata kita lakukan. Gitu. Apa yang belum pernah kita lakukan, jangan pernah kita omongkan. Yang belum pernah kita buktikan dengan mata hati, jangan pernah kita omongkan. Sama saja kita menipu diri sendiri. Video yang di depan tadi tentang Kang Joko Kendil, melihat apa di perjalanan dia
dan hikmah apa yang Anda dapat dari omongan dia. Gitu. Oke, pendapat Mbah No, amalkan suatu ayat satu saja dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, dan di akhir hidup kamu pasti akan menjadi berkah. Itu pendapat Mbah No. Jangan pernah berharap suatu apapun itu, apa yang kita lakukan, berharap dengan imbalan apapun, walaupun itu pahala. Karena kita pun makhluknya Allah, kita ikhlas lillahi ta'ala kalau kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Salam rahayu, wilujeng buat sedulur Mbah No semuanya. Bila ada salah kata, salah ucap, salah perilaku atau menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Junjung tinggi NKRI. Jangan sampai kita goyah untuk terpecah belah. Bersatu kita teguh. Kalau bercerai pasti akan rontok.